Ada ulet Hongkong. Tuh. Ini senior saya, ini teman saya. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Istirahat dulu di kardus dulu ya Mas. Emang anak kucing. Emangnya ayam negeri. Pakai lampu deh. Pakai lampu. Mangga silakan. Sehat lagi, maafin ya. Alhamdulillah. Udah dapat Sehat alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya Bapak Anu bin Bapak Anu. Iya. Wah, amazing. Cakep amat ini urusan masalah. Kiai iman ikhlas Kiai. Habibana, Syekhana, maaf ya, maafin ya. Mau nyari makan dulu bentar ini. Bil Gulub, akhina, hadrah, makasih, makasih. Wow, wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa nabiyyuhu. Ballagha risalata wa addal amanah wa kasafal ummah wa mahazul ma wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas hati-hati, mau bener sama kiai, mau bener mau pinter sama Habib, mau separuh PA sama saya. Ini biar jelas dulu, ini biar jelas dulu. Kalau panggung syiar, kalau taklim ngaji. Jadi kalau syiar harus rame, kalau ngaji harus bener. Makanya saya kalau ceramah nggak serius-serius. Maaf, saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya. Bukan nggak bisa, emang belum hafal. Jadi biar jelas dulu kenapa saya ceramah. Biasanya saya syuting sama Parto sama Eko. Sekarang saya ceramah bukan karena alim, bukan karena banyak ilmunya, bukan. Kenapa saya ceramah? Karena emang udah nggak diajak syuting sama dia. Mau pergi mana lagi emang? Kata Kiai likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Parto di sono, Eko di sono. Di sono Eko. Ya. Kemarin dia lagi rame, dia rame. Rame Pak. Eko rame. Rame kenapa Pak? Hah? Rame kenapa? Lu mancing gue gede. Itu kan temen gua. Iya kan aku bertanya Pak. Juga. Iya kalau gua kan nggak mungkin dijarah. Iya orang rumah. Kalau rumah gua isinya toples rengginang doang. Rengginang udah seminggu di. Apa yang mau dijarah? Iya. Beb, maafin Beb karena ada kursi, anak duduk ya Beb. Kiai maafin ya. Jadi bukan berarti saya orang-orang di bawah saya di atas, bukan. Saya deketin meja. Ya kali-kali masa meja udah ada orangnya masih air doang. Panitia paham nggak Pak panitia? Mana airnya satu lagi. Saya kalau dikasih air Beb nggak ngerasa penceramah, saya ngerasa kayak dukun sembur. Ntar dijampe sama abah cing cager cing caralakan ku mararane umawi gitu. Itu bapak saya jago tuh, kalau anak kecil nggak bisa tidur disembur sama bapak saya sebotol aja. Alhamdulillah. Sembuh. Puasa. Sehat. Bisa tidur. Oh, mukanya demak bagaimana mau tidur? Bentar saya baca dulu, nggak enak ini. Duit udah masuk semua. Gak usah dibacain juga Pak. Iya, maaf kalau gue ceramah gue nggak mikirin bener apa enggak. Oh siap. Yang penting duit yang udah nyampe gue nggak bisa diambil lagi. Tuh dengerin panitia. Berantem urusannya bodoh amat. Salah ngolik orang. Bentar saya baca dulu ya Mas Daus ya.
Diam di situ Mas Daud. Ya, kasih kroto apa buat isepan? Enak Gus, asem-asem. Enak ya Pak ya? Iya, cuman kalau ketemu rang-rangnya perih bener. Bapak udah nyobain berarti. Lah gue naik pohon kelapa. Ah, Gue pikir yang masuk apaan, gue diemin aja. Buset, rang-rang Gus. Akhirnya udah itu bacain Pak. gue ngedoa mudah-mudahan sakitnya hilang, tapi bengkaknya jangan. Gue cakep ngeliat palanya merah. Semut. Mohon ikhlas saudaraku, mohon izin, mohon ikhlas. Mudah-mudahan kalau kita ikhlas, ibu melihat saya ikhlas, guru-guru ikhlas, kiai ikhlas, habib ikhlas, Allah ridho. Kita masuk surga ikut rombongan habaib, rombongan kiai, ikut rombongan sama emak bapak kita. Nggak mungkin model kita masuk surga sendirian. Mau kemana? Mau main time zone dia. Oh, main ten. Iya kan tingginya sama aku beda sesenti. Nggak cocok, mendingan sama lu main becekan. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Wali Kota Tangerang Selatan Al Karam Dr. Andes Haji Benyamin Dafni, mohon ikhlas. Juga Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Insinyur Haji Pilar Saga Ihsan STMA MARS. Makasih. Juga Bapak Camat Pondok Aren yang terhormat Bapak Hendra SH MSI, Sekretaris Kecamatan Pondok Aren, Pak Makmun SPD MM. Mana sekcam kita men? Izin abang saya. Maaf ini kalau bisa Pak Sekcam, acara seperti ini kita bikin seminggu 3 kali nih. Cakep, iya. Iya, yang ceramah saya terus. Emang kenapa Pak? Hah? Pulang saya Nanggok. bawa ninja gitu. Daus gue boncekin, gue gak taruh di belakang, gue gak taruh di depan Daus. Gue taliin, gue gantung di spion. Kayak parcel Pak. Juga mohon ikhlas lurah-lurah, bapak-bapak lurah sekecamatan Pondok Aren yang saya hormati dan yang kita muliakan. Ketua Karang Taruna Kecamatan Pondok Aren yang terhormat Bapak Andika Prasetya. Juga Polsek Pondok Aren, juga dan Ramil Pondok Aren, dan juga guru-guru kita, kiai kita, Majelis Ulama Indonesia Pondok Aren, juga sahabat saya, kawan saya, Habibana Syekhuna Habib Nabil bin Syauki Al-Qadriman Ikhlas. Beb, sehat Beb? Masya Allah, antum kalau pakai gituan makin keren. Ya. Anak nyobain pakai imamah, Imamah. nggak cocok anak. Iya, dipakai sama teman saya, ban Vespa dibungkus. Gede dong Pak. Iya. Ya emang kalau Habib kan hidungnya mancung, mukanya ganteng, akrik ketiban gituan. Ya. Ya Allah, nggak tega dah. Ya kunyuk aja gedeg liat saya. Mama saya, kakak-kakak saya, abang-abang saya, saudara-saudara saya, kulluhum. Saya nggak sebutin satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mohon ikhlas Ustadzah, mohon ikhlas abang-abangku, tokoh-tokoh muda, para ormas saya lihat luar biasa, Insya Allah, alhamdulillah. Mohon ikhlas, saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak pada ditulisin. Gak usah dibocorin Iya, Pak. tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Ya Bu, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Jadi kalau malam hari ini saya nasihatin bukan karena saya ahli nasihat, enggak. Murid pasti dari gurunya, guru pasti dari gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya. Disebut anak pasti dari emaknya, emak lahir dari emaknya, emak-emaknya terus keluar dari emak-emaknya. Jadi disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya itu berarti anaknya. Kalau dia keluar dari peralon itu curut namanya. Jadi supaya kebuka pintu maklum, karena yang ceramah kok begini, emang udah begini. Ya. Saya ngaku siapa orang yang paling benar, nggak pantas kita ngaku benar. Sebab kata guru saya, orang yang paling benar kalau matinya husnul khotimah masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini banyak kita ketipu sama orang yang kelihatannya benar, ternyata bukan orang. Ngomongnya benar, kelakuannya benar, tapi begitu ngajak bisnis, bisnisnya enggak. Hati-hati, termasuk saya.
Saya terang-terangan, kelihatannya saya kayak orang benar. Yang bikin benar karena duit udah masuk. Saya ceramah nggak ada duitnya, kadang-kadang nggak ceramah. Jadi masing-masing beda-beda ya ibu. Ya, kenapa saya berani ceramah? Karena saya kata guru saya begitu. Orang benar bukan sekarang. Orang yang disebut benar kalau matinya husnul khotimah nggak ada. Masalah husnul khotimah baik. Apa ibu orang mati ada? Yang nggak baik ada. Namanya su'ul khotimah. Mana orang yang matinya baik husnul khotimah? Baik dia. Semuanya nggak ada yang dia tinggalin bikin orang bingung, bikin orang kesel. Ada yang su'ul khotimah? Ada. Jangan kata sama orang begitu dia meninggal ayam aja gedeg. Kenapa ayam gedeg? Kata si ayam mendingan dia mati dah. Karena waktu dia hidup telur gue diceplok terus. Jadi gara-gara dia hidup nggak bisa netes, nggak nyampe ngerem. Ya mudah-mudahan kita ujung akhir hayat kita husnul khatimah, amin. Jadi kita masih audisi, bukan berarti saya ceramah ini saya orang benar atau paling benar, bukan. Siapa yang paling benar bisa jadi tukang son lebih benar daripada saya. Sebelum saya datang dia udah pasang. Bagaimana kalau saya ceramah nggak ada sonnya? Jadi kayak orang gagak mbak-mbakan doang. Jadi hari ini saya doain tukang son masuk duluan sama son-sonnya biar masuk surga duluan. Takutnya di sana buka IO dia. Juga MC sahabat saya, kawan saya, senior saya. Kalau AA Ginanjar itu senior saya. Dia udah tinggal bertiga temennya. Yang satu udah pergi nge-MC di sana. Masih ada. Sekarang berteman sama Daus. Dia berteman sama yang kecil-kecil. Karena Agin juga enggak gede-gede banget. Kalau udah kumpul berdua kita susah nebaknya. Ini anak orang apa? Kalau dibully kelamaan pulang suka nagih. Bagi gua dong gitu. Belawak beresekannya Bim. Dah sedikit kita ngaji ibu. Nih temanya apaan sih? Ulang tahun ya bu. Kalau ulang tahun tuh berarti harus girang. Karena nyampe tuh di umur ke situ. Jadi hidup jangan kebanyakan pusing, jangan kebanyakan masalah, jangan kebanyakan urusan. Sampai lagi udah tua kurangin pengen, karena semakin banyak pengen semakin banyak capeknya. Benar. Jadi ibu kalau udah banyak pengen kurangin. Ya. Saya aja sekarang udah enggak diajak ngelawak, udah enggak diajak syuting. Emang TV sama YouTube udah ramean YouTube. Jadi akhirnya saya di YouTube, walaupun saya ngikut. Mungkin akhir-akhir ini ada yang lihat saya di TikTok dagang sabun. Tapi utuh enggak bolong tengahnya enggak. Saya dagang sabun karena emang mau kemana lagi. Kita mau jadi politikus, belum nyampe ke tikus. Diwakili nama teman saya, alhamdulillah. Saya syuting, enggak syuting, ada Parto yang ngebadalin saya. Tinggal Parto enggak berani ngaji, Eko enggak berani ngaji, ya saya ada gantiin ngewakilin Parto, ngewakilin Eko. Padahal mah pinteran dia, kalau nyolong di pengajian. Nah, hadroh udah, hadroh istirahat dulu dah. Tinggal saya terakhir. Ya, habis saya ada lagi. Masih ada. Habib udah, Bib. Habib lagi udah. Jangan gitu, Bib. Berdua Habib duet orang jigo. CS beliau, CS saya. Cuman bedanya beliau Habib, saya turunan enggak jelas. Tapi sanadnya sampai juga kalau dilihat bapak saya. Bapak saya juga mualim, kakek saya kiai. Saya juga sebelum diundang ceramah dulu ibtidaiyah, sanawiyah. Tadi ada teman saya tuh, Bang Dasuki, itu teman sekolah saya. Almarhum teman saya juga waktu itu. Beliau ngingetin saya, Bang kenal nggak yang namanya ini? Saya nggak sebut ya bu, udah nggak ada ya. Namanya Bang Rohadi. Ya biar jadi doa maksudnya. Saya ingat saya bilang, Bang dulu saya pulang belum punya motor. Dia udah punya motor, pulang sekolah ditabrak oplet. Jeder ngusruk saya. Celana saya robek belakang, mana celana atu-atunya zaman dulu makan. Akhirnya besok berangkat sekolah saya tambel sama tensoplas.
Saya nggak berani nonggeng, kalau nonggeng bunyi pet. Bukan makin rapat ya, makin renggang. Cerita susah zaman dulu. Ya Bu, sekarang mah masih susah. Dah, bareng-bareng saudaraku. Ya siapa orang yang bersyukur, siapa orang yang terima kasih pasti ditambahin. Ya Bu, ayatnya pasti sudah dibaca, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Simpel dah. Siapa yang bersyukur, siapa yang girang Allah tambahin, yang enggak bersyukur awas. Azab Allah sangat pedih. Dalam rangka syukur kita, saya tahu kenapa Pak Sekta mengundang saya. Karena malam hari ini jangan terlalu serius. Ya Bu, gampang banget lihat buka YouTube hampir setiap hari ada persoalan hidup. Makanya saya kalau ceramah enggak berani yang kira-kira bakal serem-serem. Saya ceramah yang penting emak girang, abang saya girang, dah segitu juga ngaji. Jangan terlalu capek orang kebangetan serius. Ibu kenapa rumah tangga berantem mulu? Karena terlalu serius. Pagi berantem, siang berantem, sore berantem, entar malam waktunya bunting aja. Padahal kalau emang tahu bakalan bunting, ngapain berantem dari pagi, bener? Karena terlalu serius. Ini saya kasih tahu, abang juga begitu bang, mikirin bini capek bang. Kalau kurang-kurang kuat kita jadi suami, udah mati dari kemarin. Abang nggak sadis abang? Sadis, makanya saya punya teman tuh, saya nggak sebut nama. Dia kalau udah kesel sama bininya, ya dia diem aja. Dia diri, dia buka baju, dia buka celana, dia buka sempak, dia jalan aja depan pintu. Bininya diem nggak ngomel, balik lagi ke depan pintu. Di dapur balik lagi. Bininya nggak ngomong, cuma teriak doang sama anaknya. Tutup pintu. Dia takut bapaknya keluar, dia malu lakinya PA. Benar. Ibu juga punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Capek lihat di YouTube hampir setiap hari ada persoalan KDRT. Berantem, ada cerita sampai suaminya dipotong gituannya. Maaf ini buka YouTube bukan lagi ngarang, lihat YouTube. Saking jengkelnya kali, saking sakitnya. Karena kata Kiai al-mar'atu kal mir'ah, perempuan itu seperti kaca, kalau udah retak bahaya dia. Ya Bu, makanya aku lihat wajah kamu sudah mulai banyak keretakan. Kalau udah retak, jangan sampai pecah. Ngeri. Saya kasih tahu ibu, kalau punya suami galak, punya suami pelit. Kata Kiai, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Semua laki-laki presiden, insinyur kita semua ini keluarnya dari rahim emak kita. Makanya ibu-ibuku, teteku, nenekku ahli surga semua, amin. Kiai keluar dari rahim emaknya, presiden, insinyur, profesor keluar dari rahim ibunya, benar. Tuh hebatnya ibu. Ngeden ditungguin. Sama dokter, sama bidan, mau beranak, bini ngeden ditungguin. Hebat gak itu? Coba suami ngeden, siapa yang mau nungguin? Saya belum pernah ngelihat suaminya lagi ngeden, istrinya depan pintu, terus papa. Baru 2 potong, terus papa. Ini untuk menghindari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Maaf ibu, Kiai udah ngajarin semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Cukup angkat rok pelan-pelan. Tinggal ibu bilang, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter pulanglah. Nanti dibuktiin, ya Bu ya. Kenapa perempuan harus ngaji? Maaf ibu, maaf bapak. Kenapa istri kita harus rajin? Ngajinya rajin, ya. Walaupun rajin ngajinya, tapi tetap masih galak sama suaminya. Bagaimana kita punya bini? Enggak ngaji. Ukurannya kayak di YouTube udah dipotong punya kita kali. Emang cakep, ada telur nggak ada burungnya. Najong kita ngeliatnya. Kita mau kencing kagak tega ya. Aduh, ada burung kagak ada palanya. Jangan galak-galak ibu, ya. Sayang kalau emang kira-kira udah
bunyinya udah nggak garing kayak lato-lato gitu. Kalau lato-lato yang bagus kan tek tok. Cakep tuh. Kalau yang udah umur 70 mesti diheman-heman. 40, 60 sampai lagi udah kebanyakan capek. Kadang-kadang tuh burung udah kagak mau bunyi. Iya tuh lato-lato udah nggak ada suaranya, cuman ke kanan doang keplek. 2 kali bunyi nempel kulit sama kulit. Kalau udah nempel males berbalik, rebahan aja udah. Ini namanya ngajinya babnya bab girang. Ilmu saya ilmu hahahehe. Ceramahnya ngajak hahahehe. Yang dengerin juga kudu hahahehe. Nanti pulang dapat ilmunya udah hahahehe aja. Pusing amat hidup. Di kantor kebangetan capek, kira-kira pusing nggak? Bawa ketawa aja. Makanya kalau punya suami galak, ingat ntar praktekin. Dikit aja angkat, kembali ke tempat asalmu. Ya ngaji sama kiai, mau bener sama kiai. Ya, mau dikabulkan doa-doanya sama Habib. Kalau kiai ngajar ngaji, kalau akri ngajak ngaji, biar jelas. Kalau ngajak ngaji jangan kata pelawak, preman juga boleh. Tapi kalau ngajar ngaji harus kiai, harus ada ilmunya. Benar. Jadi biar pas dulu nih kalau tiba-tiba yang begitu diundang ceramah. Jangan begitu. Ya, kita juga nggak tahu yang bener banget juga kejedot tiang. Ya, yang miring mulu sekarang jalannya lurus. Iya, Bu. Jangan terlalu serius, santai aja, kita masih audisi. Jangan mentang-mentang udah seragamnya baru, emasnya banyak, berderak. Subhanallah. Subhanallah. Biasa aja kali. Supaya pengen dilihat gitu. Subhanallah. Subhanallah. Ini kuning. Dipeperin tai kali. Biasa aja ibu. Saya juga pakai kain sarung biasa aja. Nggak pengen dikata orang bener. Cuman pesan bapak saya, anak laki harus rajin pakai kain sarung. Emang apa, Mbak? Ntar anak lu banyak. Makanya orang-orang tua kita dulu yang rajin pakai kain sarung, anaknya nggak 1-2. Bapak saya anaknya, masya Allah 13. Mati 5, nggak boleh nangis. Emak saya, emak baru sedih, ntar gue tambahin lagi begitu. Yang mati lu pikirin, yang ada urusin tuh. Nah, kita modelnya anak 1, anak 2, anak 3, mati 1, tinggal 1, mati lagi 1. Habis bikin lagi. Keran udah mampet, klep udah rusak. Bagaimana mau netes? Benar. Makanya lihat orang-orang tua kita dulu, banyak anak banyak rezekinya, nggak punya deposito, nggak punya nomor rekening, tapi anak nih bang, umur kita di atas 50. Ada nggak nih bapak kita anaknya 1-2? Serenteng. Emak saya anaknya banyak banget itu. Itu kalau sarapan pagi itu keinjek, mati atuh. Ntar makan siang kelolodan, mati lagi 1. Didoain. Apa ibu bangga punya anak pinter semua? Jangan bangga. Anak pinter kuliah S1, S2, S3, kebanyakan S beku. Maka katanya ke emak saya, lu kalau sekolah jangan tinggi-tinggi. Emang apa mak? Gue bingung ngambil rapotnya. Naik tangga lempengan, mana gue? Ini orang tua dulu. Dan kita kalah sama orang tua kita. Orang tua kita bangun malam nyari tasbih, tengah malam pegang tasbih. Kita bangun malam nyari HP, tengah malam pegang. Sampai magiin juga ngaji masih bawa. Yang ngaji HP, yang selawatan HP. Besok yang masuk surga duluan. Kita masih audisi siapa yang paling benar? Enggak jelas. Kita lihat, maaf, ada ustadz aja buka YouTube coba. Kepleset dikit, maaf, pelecehan. Berapa lama? Labelnya udah ustadz. Di YouTube saya lihat. Makanya saya juga ngeri dipanggil ustadz. Kalau tadi panggil Al-Mukarram Al-Ustadz itu penghormatan, penghargaan aja. MC kudu begitu. Masa panggil penceramah? Marilah sama-sama kita dengarkan. Si anjing enggak ada itu. Gue tonjok daus. Dia panggillah Al-Ustadz, itu penghormatan, penghargaan. Aslinya sama ibu. Siapapun kita kalau udah kasih salah. Biarin. Enggak, emang ini rebahin aja kali.
Kalau rebahan makanya nggak jatuh ya. Dah biarin aja gitu. Biarin aja. Namanya air. Iya. Jarang banget kan orang air putih sama pisang Ambon kan ya. Maaf Pak Sekcam, ini karakter daerah beda-beda. Biasanya kalau air putih teh hangat, ada kopi ya, ada kue. Sengaja emang Pak Sekcam juga ngasih mejanya kecil supaya nggak muat makanan. Kenapa nggak muat? Emang makanannya kagak. Ini nyari rame Pak Sekcam ya. Makanya lihat aja kuenya tuh, buahnya utuh. Iya maaf, kita malam-malam dikasih pisang, mikirnya kan gitu. Berarti panitia paham, apa kata dia? Monyet juga doyan. Nah, oke, syukur ada 3. Saya berapa menit Pak Sekcam? Sampai pagi. Udah berapa ustadz yang mati di sini Pak Sekcam? Lah kalau saya ceramah sampai pagi, 2 jam aja udah berbusa ngapa-ngapa. Tanya Haji Akri ceramah di Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren sampai jam berapa? Kata panitia, sampai mati gue lihat. Orang pulang dianterin itu ambulan. Pantes banget. Kali aja Pak Sekcam undang saya. Kali aja ya Pak Sekcam undang saya. Lah kalau mintanya sampai pagi, dia kira kita tukang lepet di dangdutan kan. Jadi maafin Pak Camat, saya Pak Sekcam, saya bercanda orangnya. Ya. Kalau nggak demen ya udah jangan undang lagi. Ya kalau masih demen ya nggak apa-apa, DP-in aja buat tahun depan emang apa? Ya gitu. Ibu juga kalau emang demen betah ya boleh duduk, enggak juga tinggal aja emang apa? Ya ini bagus mah kita lama-lama ngaji kan jadi bener. Kalau sama saya kan lama-lama jadi PA. Udah malam-malam orang pada tidur kemana? Kita PA berjamaah. Nah saya pengen lihat di Pondok Aren ini nih. Kecamatannya cakep, polseknya deket. Izin semuanya saya lihat orang-orang baik. Saya juga ketularan baik, makanya saya diundang. Biar pulang jadi orang baik-baik. Ini orang baik semua ini. Ya, yang pertama syukur. Ya abangku. Oh, tisu, gua kata kali kue tisu. Mana bulat banget, gua kata kali cikih nih. Tisu. Bang, supaya awet ntar kalau tisu ini habis kasih kanebo basah ya. Pantes banget Ustaz ceramah sambil ngisep-ngisep kanebo basah. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Syukur tuh ada 3. Ini kita lagi syukuran nih. Biar kecamatan Pamulang tambah barokah. Pondok Aren. Iya ngapa? Yang bayar juga nggak kesel-kesel amat. Dekaran. Emang lu patungan apa kok? Nah, ya, Pondok Aren biar berkah. Ada pantunnya tuh. Belum. Kalau mau masak bihun dimasak jangan sampai merekah. Kita kumpul karena Pondok Aren ulang tahun. Mudah-mudahan Pondok Aren tambah berkah. Berkah kata Kiai, al-barakatu ziyadatu fil khair, nambah-nambah itu berkah. Jadi kalau hari ini besok kita kumpul lagi, kita sehat berarti berkah. Umur kita nambah. Ya Bu? Benar, hari ini kita kumpul masih susah, besok tahun depan kita udah kaya. Berarti berkah. Kalau sekarang susah, tahun depan masih susah. Terus sampai 3 kali ulang tahun masih susah juga. Jangan kesel, emang susah udah turunan. Karena kita nggak diajarin kaya sama orang tua, kita diajarin bagaimana hidup barokah. Ya orang-orang tua kita yang hidup barokah nggak serakah, warisan dibagi aman dia. Yang serakah habis nggak? Bahkan ada orang tua sampai nyumpah, ntar dia yang serakah, lu liatin, tinggal kolor doang. Bener begitu tua, belum tua banget. Saya lihat lagi pakai kolor. Saya udah bilang ini kali ini, aja ngomongnya dikit. Mau kemana kok? Main bola? Oh ternyata emang bukannya karena itu emang pakai kolor, masa mau pakai mau
Main bola pakai sarung. Serimpet. Terjatuh aja, sarungnya utuh. Burungnya kabur. Kurungannya nyeplos. Nah, syukur itu ada 3 ibu. Yang pertama bil qalbi, syukur dengan hati. Mana bahwa apapun yang kita punya dari Allah bakal pulang menghadap Allah. Selesai itu, Bu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tauhid kita, Bu. Dunia dan seluruh isinya ada dalam tauhid kita. Urusan kerjaan, urusan pangkat, urusan jabatan. Termasuk saya. Orang tua kita ngajarinnya enggak banyak-banyak, Ibu. Banyakin istighfar, banyakin syahadat, itu pongkolnya. Daun kita pungutin ada kering, batang kita pegangin ada patah. Mana yang bikin cakep? Bawa pulang pongkolnya. Siramin dia. Pupukin dia, nanti bakal keluar batang, bakal keluar cabang, bakal keluar daun. Mentik terus dia karena pongkolnya yang kita pegangin, yang kita pupukin, yang kita urusin. Hari ini siapapun kita, tauhid kita tetap la ilaha Muhammadur Rasul. Kelar bareng Abdul Zikri fa'lam annahu. Yang keras la ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah. Selesai, Ibu, selesai. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Pangkat kita punya, setinggi-tingginya pangkat nggak ngaruh. Jabatan kita pegangin masih belum cukup. Duit karungan nggak ngaruh. Mana yang bisa menyelamatkan kita? Tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kata Kiai, Allahu ghaniyun amman siwah. Yang terkandung dalam tauhid kita la ilaha illallah. Allahu ghaniyun amman siwah. Allah maha kaya. Semua makhluk butuh Allah. Hewan butuh Allah. Tumbuhan butuh. Kita dari Allah bakal pulang menghadap. Komitmen kita dalam sholat selalu terucap dari bibir kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita ada, kematian yang pasti selalu ngikutin kita. Kalau orang yang nggak pernah takut mati, sombong. Kalau orang yang sebelum mati takut sakit, sombong. Sebab kata Kiai Al-Maridu kafaratuz dzunub, sakit itu penghapus dosa. Mudah-mudahan kita sehat terus, amin. Walaupun sakit di ujung aja dikit, jangan lama-lama. Iya, Mak. Iya, Bu. Nah. Mana yang satu ketika kita bakal bawa pulang menghadap Allah Tuhan kita? Enggak ada lain, malam hari ini kebaikan yang kita buat. Orang tua mewariskan kebaikan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Aman kalau sampai sekarang kita masih jadi orang baik. Apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, masih aman. Kebangetan serius, nanti saya dianggap ustadz beneran. Kalau kemalaman suka ada yang masuk ntar. Ya, abangku maafin biar ikhlas. Kita audisi siapa yang terbaik, bukan berarti saya yang lagi ceramah. Yang terbaik kita nggak tahu. Nanti yang dengan indahnya dia menghadap Allah husnul khatimah ada di surga. Cakep malam hari ini kebaikan. Begitu baiknya lihat lampu. Orang di bawah lampu kemana-mana. Ini yang bikin kuntilanak gedeg. Orang di bawah lampu ke atas di pohon adanya ngomong, wow silau aku. Orang sekarang makin hebat makin bingung. Orang di bawah dulu kan kita punya senter megangnya ke bawah ke depan. Karena kita mau lewat. Sekarang mampu saking hebatnya orang lampu nyenternya ke atas. Ini yang kalau ada pohon kuntilanak kelihatan. Wow silau aku. Cakep ini lampu nih. Buat ngobor kodok cakep. Ini kebaikan-kebaikan yang tanpa sadar niat kita pengen baik, pengen rame ini, Bu. Makanya Pak Sekjam kecamatan ngundang saya yakin bukan pengen saya nyeramain biar pada bener, enggak. Kalau nanti ada kata Pak Sekjam, tolong Pak Ustadz, masyarakat di ke tempat saya di Pondok Aren ini biar jadi orang benar semua. Saya enggak ceramah, saya pulang. Lah saya aja enggak jelas benernya di mana. Ya, Bu. Kita kumpul di tempat yang benar, dibikinin acara benar bersama orang-orang yang benar, ujungnya benar, Ibu. Lillah karena Allah,
wa fillah di jalan Allah, di jalan Allah. Nanti kita ketemu bareng mardotillah yang diridhoi Allah. Selesai udah. Biar dia kata serius banget hidupnya. Wow, udah kayak orang suci banget. Kalau waktunya kejedot tiang mah gelap kejedot ibu. Kenapa sekarang kita muka kelihatan? Karena kita main di tempat terang. Kemarin kita nggak kelihatan muka kita gelap. Kenapa? Karena adanya tempat gelap. Jadi hari ini ngelihat muka saya terang karena di tempat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Jadi kalau kita rajin deketin kiai, deketin Habib, terang kita. Sebab kalau kita nggak ngikutin kiai, nggak ngikutin cara hidup orang-orang tua, kita khawatir kata kiai yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita besok mati nggak bawa iman. Nauzu, makanya saya biar petot-petot. Ya bu, tetap waktunya ngaji saya ngaji. Tetap akhirnya saya dengerin apa yang diajarin orang tua. Ini yang saya ngomongin nggak ngarang. Karena orang tua kita ngajarin kebaikan. Udah ngantuk belum? Enggak, ini takutnya kebangetan serius jadi. Enggak, udah ngantuk belum emak? Emak belum ngantuk? Emang emak dulu security. Nah sampai jam segini belum ngantuk. Ngantuk ngapa? Hayu ngantuk hayu. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Terus masih terus. Terus pasek jam terus, nggak apa-apa ini. Udah suruh pulang apa? Suruh pulang. Ya bu, yang kedua, syukurnya bil lisan. Kita ngucap nih. Saking girangnya kita, alhamdulillah. Kumpul begini, ada Habib, ada Kiai, ada Masya Allah MUI. Hari ini Allah kasih pilihan, ngapa banyak kiai, ngapa banyak penceramah yang banyak ilmunya, ngapa yang ceramah saya. Berarti saya dapat keadilan Allah hari ini. Kalau semuanya ceramah mungkin bagaimana? Nggak ada yang dengerin kan? Karena semuanya jadi penceramah. Hari ini Allah adil. Jadi mohon ikhlas kalau tiba-tiba saya kok di depan kiai sudah ceramah. Allah adil. Kadang-kadang kita bisa paling benar kalau di tengah-tengah orang yang kurang benar. Kadang-kadang kita paling kagak benar kalau di tengah-tengah orang yang benar. Jadi Allah adil. Jadi hari ini saya mungkin dianggapnya benar, padahal belum tentu benar. Mana syukur bil lisan? Nih. Yuk bareng-bareng biar girang. Jangan saya doang ngantuk. Jadi gini Beb, kalau saya ceramah tuh kalau udah capek saya nggak ceramah terus. Saya lempar dikit. Jadi supaya ngeringankan kita. Bareng sallallahu yang keras. Sallallahu alaihi. Ajib, wallah ajib, cakep ini. Makanya ibu-ibu ahli syurga semua. Bapak-bapak enggak jelas. Karena enggak kedengeran suaranya. Kalau ibu kan enak ngangkatnya. Inna a'tainakal kausar. Inna syani'aka. Kan enak tuh, cepet ahli surga. Coba bapak, ibu diam. Ibu diam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Aziz, ayo Pak. Al-Aziz, enggak ada kan? Makanya enggak jelas. Kalau ibu jelas, qul huwallah lam yalid wa lam yakul lahu. Ahli surga. Begini enak nih. Di surga nanti ada lagunya enak-enak. Orang Islam boleh nyanyi, boleh kata guru saya. Asal nyanyian yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh goyang, boleh asal goyangan yang ngajak ibadah. Mana goyang yang ngajak ibadah? Kepalanya goyang. Lihat kiai kita, lihat guru kita. Yang dia goyangin kepalanya. Makanya negeri kita, kampung kita aman, nggak ada banjir. Karena yang goyang kepalanya. Illallah, la illallah, la illallah. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Ibadah. Nih. Tembak-tembak, dadar. Beda nggak itu? Beda.
Jadi kata guru saya, kata bapak saya, goyangin kepalanya aman kampung kita, nggak ada banjir karena yang goyang kepalanya. Elallah, elah, ahli surga. Kang gado-gado goyang nggak? Ibadah bukan? Ibadah nyari duit buat anak cucunya mondok sekolah. Makanya nggak ada tukang gado-gado yang nggak goyang. Lihat tukang gado-gado, mak gado-gado 2 bungkus mak, pedas neng pedas. Boleh nggak? Ibadah bukan? Biar asam dikit mah iya gampang. Nggak ada tukang gado-gado yang kagak goyang, nggak ada. Mah gado-gado 2. Ini yang pedes nih, wah desik. Pecah dicobek. Belum dapat 2 bungkus, benar. Boleh kalau yang goyang jadi ibadah. Coba tuh ahli surga, goyangnya dikit. Robana tetak ting dang mulai. Ya. Entah gendut entah bunting, entah gendut entah bunting, entah gendut entah bunting. Tapi kalau yang begini kira-kira maaf ini. Ya. Gara-gara syuboto minuman. Itu lagu tukang rongsok gitu ternyata. Jadi kalau botol nggak ada minumannya diinjak aja kerekek masuk karung. Saya baru tahu itu Bu. Ada lagu tukang akuarium tuh ada lagunya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya. Itu ternyata lagu tukang akuarium. Air udah ada kacanya, tinggal ngelemparin cupang. Ya. Terus nyari girang, jangan nyari susah. Capek ibu, capek. Saya pengen kalau ceramah boleh tanya ibu. Saya pengen emak saya girang biar sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Capek kebangetan ngurusin anak mulu, capek. Ngurusin suami apa nggak pegel? Pegel. Iya bu. Apalagi yang kerja, siang kerja, pagi kerja, malam dikerjain. Benar, capek nggak? Capek. Makanya maaf guru, maaf kiai, bini itu sebetulnya nggak butuh kita. Saya boleh tanya nih, kita nih nggak ganteng, nggak keren. Ibu punya suami nggak ganteng, nggak keren, nggak masalah dong, asal banyak. Kan benar itu. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Nggak penting kita. Biarin suami kerja, berangkat kerja 2-3 hari nggak masalah, asal sebelum berangkat tinggalin. Nanti pulang kudu bawa. Buat apa suami di rumah terus tapi nggak megang? Artinya betapa abang kita nggak pentingnya di hadapan istri. Biar paham ini. Makanya kalau kurang-kurang kuat kita jadi suami mati muda bang. Saya tanya sekali lagi jujur ibu. Ibu ke pasar nggak bawa suami nggak masalah. Asal bawa. Buat apa kita ke pasar lewat toko emas nenteng-nenteng suami tapi nggak bawa? Artinya suami mah nggak penting-penting banget. Yang penting tiap hari dia megang. Bukan lagi latihan, enggak. Terang-terangan jawabnya udah kiai. Udah nggak ada malu. Kalau kurang-kurang kuat mati duluan kita bang. Dan survei membuktikan suami lebih dulu matinya daripada istri. Cek coba, kita lebih dulu tinggal mati bapak. Nggak usah jauh-jauh saya. Bapak saya meninggal dulu 12 tahun, baru ibu saya nyusul. Artinya kenapa bapak saya duluan? Berarti bapak saya udah nggak kuat dari kemarin. Ini bakal coba dah bang. Capek-capek kita nyari duit yang kita kasih siapa? Termasuk bini saya nih pulang dari sini nggak nungguin saya, yang ditungguin sama kamu. Jadi nggak ada lain tujuannya ibu, sama-sama ya bu ya. Itu nggak ada yang sempurna hidup tuh. Makanya saya ceramah apa semua langsung diterima, enggak. Berapa banyak saya dibantai sama kiai, apalagi yang tracknya beda. Pernah saya di panggung, ini tuntunan bukan tontonan. Pengajian ngundang artis pelawak, di mana tuntunan? Saya udah bingung, gimana saya? Ya orang DP udah di tangan,
Saya mau kabur takut dikata makan gaji buta. Saya ceramah, saya jawab empuk Kiai, agama ngajarin baik sangka sama kita bukan buruk sangka. Anjing ngikutin Kiai masuk surga. Biarin dah saya di belakang Kiai jadi anjingnya. Kalau lagi Allah kasih pas-pas omongan kita bang. Kalau kita dikasih bener-bener bang. Makanya maaf ada seorang preman yang bikin insaf bukan Kiai. Siapa yang bikin insaf dia? Anaknya. Satu ketika setiap mabok dia pulang. Setiap mabok dia pulang. Satu ketika enggak mabok dia pulang. Yang bukain pintu ternyata selalu anaknya. Begitu dia pulang enggak mabok, anaknya buka pintu. Apa kata anaknya? Tumben papa enggak mabok. Gara-gara itu dia berhenti. Enggak mabok lah. Hidayah ala kulli hal. Makanya saya ceramah netral aja. Mau di mana aja saya ceramah netral aja. Penting DP dulu masukin. Mau bener undang Kiai, mau rame ngundang saya, makanya rada mahal. Terus yang teriak separuh gedeg gue tahu. Mau ngundang duitnya nggak cukup mulu. Berkah ibu, amin. Kalau kita resep sama yang beginian, insya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Demen aja urusan Allah. Kita hitung 1, 2, 3, masya Allah dekat kita cakep sama Kiai cakep sama Ustadz cakep, nggak bakalan jatuh susah. Ada nggak orang yang dekat sama Kiai jatuh miskin? Nggak ada. Jatuh ke jedot tiang emang dia meleng. Ya Pak, itu namanya orang girang. Ketawa lepas jangan ditahan-tahan. Ada orang yang sok jaim karena dia cantik ketawanya bawahnya bunyi prek pek 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 pek. Ya. Lepas aja, stop tarik, la ilaha, nah masuk surga. Jangan ketawa, di rumah cemberut, depan suami cemberut, sampai di pengajian cemberut, sampai udah diundang kecamatan masih cemberut. Itu yang bikin kuntilanak gede. Bebasin. Saya tahu ibu capek, ngurusin suami capek, ngurusin anak capek. Emak mah nggak ada senangnya. Ada seorang ibu bilang, gue mah anak gue udah pada gede, udah pada nikah, yang ini udah nikah, yang ini udah nikah, anak gue 4 udah nikah, bebas gue, belum kelar ngomong di situ tahun depan, mantunya kerja, anaknya kerja, cucunya digiring ke rumah. Yang ono lagi begitu, bapaknya kerja, emaknya kerja, cucunya digiring lagi ke rumah. Kata emaknya, matiin aja gue matiin, nggak beda sama bapak lu. Naik ke meja, asbak pecah, naik ke rak piring hancur. Makanya ibu biar kuat. Biar sehat panjang umur. Jangan sosok jaim biar girang. Saya kalau ceramah depan ibu-ibu setrumnya kenceng. Balik aja ke bapak-bapak, lobet saya. Karena kalau bapak-bapak ngajinya nggak seru. Begitu duduk. Coba ibu-ibu mah. Ustazah duduk udah nawarin seragam. Yang ini 300, yang ini 400. Pengajian Kiai, bapak-bapak Kiai udah mulai, masih di tembok aja senderan. Bleduk. Kali surga nih kelihatan suaranya. Iya bu. Apalagi kalau diajak nyanyi cepet banget. Bila Israel dipam seluruh akan sekujur badan. Ahli surga mah enak. Coba ibu diem, bapak nih, ibu diem. Diem jangan nyaut, ibu diem. Ayo yang merasa laki-laki. Ayo Beb. Ayo coba bareng, ibu diem. Ayo. Bila Israel, ya, kan kayak orang gendeng. Tapi mengundang kita, tapi kita ajak ngomong sus. Makanya kan kalau diundang yang bapak-bapak udah rada kurang seret. Ngaji nggak ada suaranya, tapi diajak nyanyi nggak ada suaranya. Kalau ibu-ibu kan enak. Bila Israel, ya cakep. Jasad cakep seluruh akan sekujur badan. Ahli surga gitu. Ya bapak-bapak.
Ada lagu yang dia demen tapi bukan itu. Janda yang mana? Janda yang mana? Dia akhirnya nyaut, janda yang putih. Makanya di pengajian nggak ada bapak-bapak. Pengajian ada lagunya, nggak ada sepi. Ibu-ibu kan enak. Mau selawat, mari oh mari mari baca. Mari oh baca agar kita semua dari Rasul pemimpin yang membawa untuk Pak. Mari, mari, marilah hai kau. Ya kalau bapak-bapak. Bila Israel ada di belakang nyaut datang. Makanya ibu-ibu umurnya panjang, Beb. Benar. Panjang-panjang ibu umur. Lah Israel udah datang masih nyanyi aja dia. Israel udah nyampe masih bila Israel. Kata Israel tungguin beja kelar. Ibuku, makku, nenekku ahli surga. Kelihatan. Di surga tuh cerah. Tawanya juga lepas. Ya kan gitu. Orang sehat. Kalau bapak-bapak kan separuh gede kelihatan. Tawanya. Ya. Kenapa kalau diundang ibu-ibu berani? Karena ibu-ibu kalau ngundang kita mentok berani patungan dia. Kalau bapak-bapak mah tinggal pergi. Lalu kita ceramah kayak orang gede dipelototin. Sampai saya kesinggung, gue ceramah apa maling motor sih? Kayak dalam hatinya begitu, ini nih kayaknya yang maling motor gue nih. Jadi ngeri. Makanya kalau ya ini maaf Pak Sekam, kata orang tua alam, istri mah kudu di alam aja. Sebab bini nggak ada salahnya, yang salah mah kita. Survei membuktikan omongan bini udah berasa di kuping kita. Kita di rumah mulu ngomongnya, di rumah mulu. Begitu kita pergi aja, ngayap mulu. Ya. Nggak ada. Termasuk kenapa bini punya utang? Bukan salah bini bang. Kenapa istri punya utang? Karena kita suaminya ngasih duitnya kurang. Terus tepuk tangan yang keras. Yang ikhlas gue bantuin, ayo. Biar suaminya pada denger. Jangan apa-apa salahin bini. Utang belum kelar, udah ngutang lagi. Emang kewajiban bini begitu. Apa kewajiban suami? Bayarin. Selesai, benar ibu. Ada istri itu cakep banget, nggak keluar-luar, sombong banget laki. Gue mah bini gue sekarang udah nggak keluar-luar, aman. Tapi setiap hari di depan pintu, paket. Mau aman bagaimana? Ya bu, benar. Coba saya tanya, bagaimana? Nggak salah suami, pagi pengen sarapan enak dikasih 10 juta, sarapan paginya enak nggak? Dengerin bang. Makan siang pengen makan enak, jangan pakai ngomel, kasih lagi 10 juta. Kira-kira makan siangnya komplit nggak? Jujur banget. Termasuk ibu malam tidur miring aja. Masih miring, udah usap-usap sama suami. Sampai mentok jam 12 masih miring aja. Benar. Kira-kira lagi miring begitu rebahan dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekanggang dong. Artinya sehari 30 cukup buat ibu. Dengerin pak, cukup buat bini kita, bengek buat kita. Ibu belum pernah dengar ada suami lagi tidur malam, di dalam dadanya kayak orang main biola. Lihat ini, hiho, hiho.
Itu bukan biola, bengek. Gara-gara 30 juta tuh. Udah kelamaan gak ini? Baca, Pak. Udah ya? Dah. Ya. Udah. Satu lagi saya nggak kasih, besok kalau undang lagi. Nggak tekor kalau gue jual semua bahan gue. Gue mah biar jadi ustaz juga perhitungan gue mah. Nggak mau boros, sudah berasa nih lejing lengket juga turun. Emang ibu pikir nggak nguap dia ini. Luar mah kering, barem, demek. Nah, lejing kita udah lengket ini. Tega banget, pinggirannya pada kuning. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Tukang ngomong pasti salah di omongan. Tukang nulis bisa salah di tulisan. Tukang nyuci bisa salah di cucian. Label buat kita al-insanu makhalul khata wa nisyan. Karena itu saya minta maaf kalau omongan saya salah. Tapi mudah-mudahan ibu girang. Secara jujur saya boleh tanya, ibu senang saya ceramah? Ibu girang saya ceramah? Ibu girang kita kumpul di kantor kecamatan? Jujur, buktiin. Kalau kau senang hati bilang hore. Benar. Kalau bapak saya nggak tanya, pasti nggak jelas. Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Siapapun kita, omongan apapun kita yang Allah suka. Subhanallah walhamdulillah. Mudah-mudahan yang pengen berangkat umrah biar Allah kasih banyak rezeki. Yang pengen haji bisa biar Allah permudah berangkat hajinya. Bareng subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ridaillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulullah. Karena ridhamu ya Allah dan dengan syafaatmu ya Rasulullah. Qabuli doa abina wa ummina. Kabulkan doa emak-emak saya, bapak-bapak saya buat saya ya Allah. Li ustazina, guru-guru saya ya Allah. Guru-guru kita semua ya Allah. Ampuni dosa-dosanya. Terima amal ibadahnya, baguskan kuburnya. Orang tua saya, saudara saya, nenek saya, sahabat saya, kawan-kawan saya. Wa barallahu zunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum. Jadi orang-orang tua kita, kita hidup begini karena adanya orang-orang tua kita. Kita bisa begini karena adanya guru-guru kita. Enggak ada orang tua kita, wasilahnya enggak bakal ada kita. Enggak ada guru-guru kita, enggak bakal ada kita. Sebego-begonya kita masih resep sama pengajian, cakep. Sesibuk-sibuknya kita tugas jadi pejabat, jadi apapun, masih bisa berikan kesempatan kita untuk syukur kita ke Allah. Mudah-mudahan Allah kasih aman, nyaman kampung kita, amin. Karena sensitif zaman sekarang sudah banyak musibah. Malam hari ini yuk, siapapun pasti ingat dan pasti tahu kalau kita buka YouTube. Saudara kita di Sumatera, di Aceh, malam hari ini kita bareng-bareng kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, dan Allah jauhkan dari musibah-musibah lain. Dan kita yang hari ini masih bisa duduk santai sementara saudara kita lagi menjerit kesusahan. Dan mudah-mudahan orang-orang yang bantu saudara kita di sana Allah berikan banyak rezekinya, panjang umurnya, barokah hidupnya. Yuk bareng-bareng, wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. Saya nggak baca doa karena saya dibayarnya ceramah doang. Maafin, ikhlasin aja, jangan ada dosa di antara kita. Angkat tangannya. Salam melope penuh cuan. Tonton Akri Patriot TV. Setelah saya ceramah, saya dagang sabun. Hari ini saya nggak bawa sabun saya, tapi kalau ibu lihat TikTok saya, jadi ceramah juga separuh dagang.
Hampir semua pada begitu, jadi saya ngikut aja. Tapi Habib enggak, Habib mah banyak duitnya. Mudah-mudahan berkat terus Habibana, Syekhuna, sehat kiai kita, guru kita Pak Sekcam, para lurah, maafin. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita baik terus, masyarakat kita baik terus, nanti kita kumpul di surga dengan orang yang baik-baik. Wastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga.